Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua ketika menghadapi Everton. Manchester United bermain gemilang, bermain luar biasa. Kobbie Mainoo, pemain muda ini berusia 18 tahun, menunjukkan potensi yang juga luar biasa ya. Bagaimana dia dipercaya sebagai starter, tampil pertama kali di musim ini, pre-season tampil juga bagus, tapi harus ditunda ya penampilannya di musim ini karena cedera. Tapi ketika menghadapi Everton, di babak pertama tampil luar biasa, di babak kedua sempat tampil bagus juga di awal-awal pertandingan, walaupun secara bertahap, secara gradual menunjukkan adanya penurunan. Mungkin ada situasi fisik, bisa jadi demikian. Tapi secara garis besar dia tampil memukau. Garnacho juga luar biasa, gol saltonya, wow, sangat menawan ya. Bahkan banyak yang membicarakan bisa menjadi mungkin akan menjadi gol terbaik musim ini. Itu juga sangat terbuka. Banyak membandingkan dengan gol Wayne Rooney, walaupun gua melihat juga agak mirip dengan golnya dari Widodo Cahyono Putra di Piala Asia tahun 96 ya. Ya tidak identik sama sih, tapi bagaimana tendangan tersebut dilakukan, salto juga berakhir di sebelah kiri penjaga gawang lawan. Ya bisa dibanding-bandingkan sedikit lah ya. Lalu Bruno Fernandes juga tampil luar biasa dengan umpan-umpan kuncinya. Marcus Rashford kembali mencetak gol. Semoga bisa meningkatkan rasa percaya dirinya. Harry Maguire tampil kokoh solid di lini belakang, semakin konsisten, mantan kapten dari Manchester United ini ya. Tapi jangan lupa ada juga satu pemain ini yang tampil menurut gua juga luar biasa. Pemain yang di awal musim banyak diragukan, bahkan banyak diejek, sedikit dilecehkan juga ya oleh banyak fans, dan sayangnya termasuk juga oleh fans Manchester United. Tapi ketika dia mulai tampil bagus, mulai tampil konsisten, pujian jarang mendarat di namanya. Nah, gue ingin kali ini membahas terkait dengan Andre Onana. Luar biasa penampilan dari kiper internasional Kamerun. Pemain ini yang di awal musim seperti gue katakan ya, banyak sekali keraguan terkait dengan penampilan Andre Onana. Tekanan juga menurut gue cukup hebat. Walaupun Andre Onana dikabarkan salah satu poin plusnya adalah kepercayaan diri. Dia dari yang dikabarkan juga memiliki mental baja. Ketika menghadapi Everton, ini gue ambil dari statement Dave ya, ada 8 long ball yang berhasil. Luar biasa, angka ini cukup tinggi. Ada 6 shot yang dihadapi, dan 6 kali dia melakukan penyelamatan, bahkan 5 penyelamatan itu dari jarak dekat. Dia juga mencegah XG ini adalah perkiraan gol ya, 2,11. Jadi ada 2 gol yang harusnya terjadi, diperkirakan bisa jadi terjadi dari kubu Everton, tapi dihadang oleh Andre Onana. Luar biasa, excellent shot stopping. Dan ini masih dari sumber yang sama, statement Dave, bagaimana statistik sejauh ini dari Andre Onana. 13 pertandingan yang telah dilalui, save rasionya dia 78,8%. Ini yang menjadi terbaik ya, nomor 1 di Premier League. Save-nya dia 51, ini terbanyak kedua. 5 clean sheet, ini menjadi yang nomor 1. Lalu post shot expected goals dia nomor 2. Dan goals preventednya ya, dia mencegah gol-gol terjadi, angkanya ini di 2,67, ini merupakan angka terbaik nomor 2. Luar biasa. Dan ya, angka clean sheet-nya Andre Onana ini yang terbanyak di Premier League. Bahkan kalau dilihat ya, Manchester United ini lini belakangnya itu kan gak bagus. Jadi kalau dibilang, wah Andre Onana clean sheet karena lini belakang, tidak sepenuhnya betul. Ada kontribusi dari lini belakang tentu saja karena ini permainan tim. Tapi kalau dilihat lagi bagaimana situasi kondisi dari lini belakang Manchester United, ya Andre Onana juga memiliki kontribusi langsung yang cukup besar. Karena situasinya banyak yang cedera, lalu belum konsisten, banyak yang bermain gak bagus di lini belakang Manchester United. Belum lagi kalau kita berbicara situasi 4-1-2-3, banyak sekali serangan-serangan counter attack ya, transisi yang cepat juga dari tim lain, sehingga kontribusi dari Andre Onana di clean sheet yang 5 itu, yang peringkat 1 di Premier League sejauh ini, menurut gue sangat besar.
Bahkan di pertandingan di pekan 13 kemarin ini, Andre Onana menurut Mirror masuk Team of the Week bersama dua pemain Manchester United lainnya, yaitu adalah Kobbie Mainoo dan juga Alejandro Garnacho. Luar biasa kiper dari Kamerun, dari Ajax yang banyak menuai kritik di awal musim. Dan gue tetap menilai kenapa dia istimewa sampai dengan sejauh ini. Apa sebenarnya salah satu poin istimewanya adalah menjadi penjaga gawang Manchester United ini menurut gue mungkin salah satu pekerjaan tersulit di dunia. Bahkan kiper yang digantikan sebelumnya, David De Gea, itu kan gak langsung jadi. Kalau Sobat Football United perhatikan di awal-awal musim, David De Gea menerima banyak sekali tekanan. Pada saat itu salah satu sosok yang menjadi pelindung, membantu, memberikan support dari perkembangan David De Gea selama bukan cuma semusim saja tapi bermusim-musim adalah siapa lagi kalau bukan Sir Alex Ferguson. Sebelumnya ketika Manchester United ini ingin mengganti kiper utama selalu menemui kesulitan dari periode Edwin van der Sar ke David De Gea, dari Peter Schmeichel ke Edwin van der Sar. Ini tidak bisa langsung, pasti ada dinamikanya, pasti ada naik turunnya. Dan ini yang memberikan kekhawatiran sebenarnya bagi gua ketika Manchester United mengganti secara langsung kiper utamanya dari David De Gea ke Andre Onana. Sobat Football United yang mengikuti channel ini pasti tahu dan ingat bagaimana sebenarnya preference gua atau harapan, bahkan mungkin keinginan gua adalah adanya proyeksi kiper baru yang datang ke Manchester United ini tidak dengan langsung menggantikan David De Gea, melainkan tetap mempertahankan David De Gea di Old Trafford sehingga ada proses transisi yang lebih halus, yang lebih mulus. Namun ini kan tidak terjadi karena dengan segala keadaan dan situasinya langsunglah David De Gea cabut dan Andre Onana yang datang. Di awal-awal ya ada blunder-blunder yang dilakukan, ada kesalahan-kesalahan. Tapi dengan cepat, bahkan ketika memasuki pekan ke-13 ini, Andre Onana kontribusinya di beberapa pertandingan terakhir, baik itu di Champions League dengan penyelamatan penaltinya ketika menghadapi Copenhagen dan juga clean sheet, dan ini kan juga banyak sekali kontribusi baik itu berupa penyelamatan maupun juga build up. Nah, khusus untuk build up, gua menilai ada kepercayaan diri yang bagus secara unit di lini belakang. Setiap kali bola itu kembali lagi ke penjaga gawang. Penjaga gawang bisa dengan nyaman memainkan bola dan ini juga memberikan rasa nyaman, bahkan mungkin rasa aman ya di pemain-pemain di lini belakang. Di mana distribusi bola yang dilakukan ini ada peningkatan dari periode sebelumnya. David De Gea kiper yang bagus, shot stopper, penghenti tendangan yang sangat bagus, refleksnya luar biasa. Tapi dari musim terutama musim lalu memang ada atribut yang lemah, yaitu adalah distribusi bolanya. Dan nampaknya di evolusi atau perkembangan sepak bola ini membutuhkan kiper juga yang bukan hanya bagus dalam menghentikan bola, tapi juga bisa terlibat secara aktif ketika tim ini membangun serangan dari bawah. Memiliki kiper yang istimewa artinya memiliki kemampuan untuk menghentikan shooting yang bagus, sekaligus juga menjadi pengumpan yang juga luar biasa. Ini kan sangat jarang terjadi. Dan gua melihat dengan segala penampilan yang sudah dilakukan oleh Andre Onana, dia masih belum dalam level yang sempurna, perfect sebagai penjaga gawang modern. Masih ada kekurangan, tapi bagaimana perbaikan yang dilakukan dari pertandingan ke pertandingan yang lainnya ya, sampai dengan statistik raihan yang luar biasa yang dicapai oleh Andre Onana ini membuktikan kalau secara mental dia kuat. Karena ketika blunder-blunder kemarin ini terjadi, wah, bulian, kritikan datang dari mana-mana. Termasuk keraguan ya kan, akankah penjaga gawang yang tadinya dilepas David De Gea dikembalikan lagi. Don't get me wrong, jangan artikan salah. Gua sangat respect dengan David De Gea. Bahkan gue ulangi lagi, menurut gue harusnya David De Gea tidak dilepas dulu, tapi ada transisi yang mulus di sana. Tapi ya sudah terjadi. Kesalahan Manchester United adalah cara melepas David De Gea yang menurut gue tidak respectful ya, tidak secara hormat, dan ini kritikan yang besar sebenarnya. Tapi balik lagi, bagaimana ketangguhan mental dari seorang Andre Onana ini memang luar biasa. Dia tidak turun, justru dia ingin membuktikan, dan menurut gue ini hal yang balik lagi gue katakan luar biasa sampai dengan raihan yang diraih oleh
atau digenggam oleh Andre Onana sejauh ini. Harapan gue jelas dia bisa konsisten ya, karena gue masih belum tahu nih akankah dia ikut serta di AFCON Piala Afrika atau tidak. Dan dengan bagusnya penampilan dari Andre Onana, gue harapkan ada rasa lapar yang besar juga ya dari Altay Bayindir yang dipersiapkan tentu saja untuk menjadi kiper selanjutnya di Manchester United. Artinya kiper utama ya kalau Andre Onana ini ke Piala Afrika. Sehingga harapan gue adalah di Carrington ini ada persaingan yang ketat dan juga sehat di antara keduanya. Selain juga dengan Tom Heaton sebagai proyeksi kiper ketiga. Kurang lebih demikian ngobrol ringan kali ini terkait dengan Andre Onana. Bagaimana menurut Sobat Football United? Sengaja gue bikin video ini supaya bisa memberikan balance ya. Banyaknya kritikan yang diterima oleh Andre Onana di awal musim. Ya gue tahu segalanya masih bisa terjadi dan gue harapkan always the best, selalu yang terbaik dan yang positif untuk kiper Manchester United Andre Onana. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.